Selamat siang semuanya, masyarakat Jepara dan sekitarnya. Eh, Kesempatan ini saya akan kembali menyampaikan tentang persoalan pembangunan pabrik di Desa Sengon Bugel, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara yang tidak berizin. Nah, kenapa saya katakan tidak berizin? Karena bangunan pabrik tersebut sudah berdiri, 2 pabrik sudah berdiri megah, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan UKL-UPL. Karena belum memenuhi syarat AMDAL, maka harus UKL-UPL. Di ketentuannya sudah jelas bahwa dokumen lingkungan tersebut harus diterbitkan sebelum pemprakarsa melakukan kegiatan. Nah, ini artinya sudah jelas kekeliruan itu, tetapi anehnya pemerintah Kabupaten Jepara melalui Sekda melakukan rapat internal mensikapi persoalan tersebut. Pak Sekda, apa sih yang panjenengan rapatkan? Pertanyaan sangat mendasar. Apa sih yang panjenengan rapatkan terkait dengan persoalan tersebut? Karena apa? Sudah jelas-jelas keliru. Tinggal ambil kebijakan yang tegas. Penegakan hukumnya bagaimana? Tidak perlu dirapatkan kembali. OPD panjenengan saya pikir juga lebih tahu bagaimana mensikapi persoalan ini, benar atau tidak. Yang dilakukan oleh pemprakarsa ini benar atau tidak, mereka sudah tahu. Jangan pura-pura tidak tahu hanya karena sesuatu misalkan. Ini membuktikan ketika rapat, sudah jelas kok dirapatkan lagi. Ini membuktikan bahwa panjenengan semua tidak memahami bagaimana konsep pengelolaan lingkungan, bagaimana konsep penerimaan investasi, prosedurnya bagaimana. Ini bukti bahwa panjenengan semuanya tidak memahami konsep-konsep tersebut. Dan sekali lagi ingat, semakin banyak rapat, semakin berpotensi memunculkan permufakatan jahat. Dan saya benar-benar yakin nanti akan muncul indikasi konspiratif terhadap penyelesaian persoalan ini. Nanti munculnya adalah kebijakan-kebijakan yang keliru, yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan hidup. Saya yakin. Kemudian Satpol PP. Kemarin sudah saya bahas Dinas Perizinan, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, sekarang Satpol PP. Ketika melihat kekeliruan seperti ini, ambil dong inisiatif. Jangan jadi robot. Melangkahnya setelah ada komando, jangan. Satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan penegakan hukum di jajaran pemerintah daerah adalah Satpol PP. Satpol PP tidak boleh cuma gagah ketika di pembongkaran komplek karaoke Pungkruk, gagah ngobrak-ngabrik anak-anak pang, tetapi justru melempem ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan krusial di Jepara. Beberapa waktu lalu lemah di mata tambang ilegal. Hari ini lemah ketika ada pembangunan pabrik yang tanpa izin. Mari kita cermati bareng-bareng, kita komunikasikan bareng-bareng, jangan rapat internal. Kamu jadi berpikir suudon ketika panjenengan rapat internal tidak aksesibel misalnya. Ini lucu dan sangat-sangat ngawur. Investasi dibuka lebar, tetapi prosedurnya tidak tertata dengan baik. Hati-hati. Jepara kalau seperti ini terus, Jepara 10 tahun depan akan bangkrut karena ulah kita sendiri. Ini pasti, catat ya. Yang perlu diketahui bahwa
Di Jepara ada sekian pabrik. Nah, karena ada berdirinya sekian pabrik di Jepara, diikuti dengan sekian kekeliruan-kekeliruan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan hidup. Dibangun AMDAL belakangan. Pabrik sudah beroperasi, dokumen lingkungan baru muncul. Bagaimana kajiannya? Dokumen lingkungan itu adalah sebagai acuan masyarakat untuk mengkoreksi bagaimana berjalannya pabrik sesuai atau tidak dan sebagainya. Tetapi kalau terbitnya setelah beroperasi, apa yang kita lakukan? Pengelolaan limbahnya juga nggak benar, pencemaran juga terbiarkan begitu saja. Siapa yang mau mengelak? Semuanya terbukti. Satu hal yang tidak kalah penting, pengadaan tanah untuk kepentingan pabrik-pabrik tersebut beli dari warga setempat, pembeliannya baru dikasih DP, deposit. Jadi tanah itu dibeli belum lunas, tetapi sudah dibangun, sudah dijadikan kekuatan atau legitimasi pemprakarsa sebagai bentuk penguasaan lahan. Kasihan warga pemilik tanah ini, warga panjenengan, masyarakat panjenengan. Ketika musim politik mereka ikut berpartisipasi, memuliakan panjenengan semua, tetapi jangan hanya dijadikan komoditas politik belaka. Ketika terjadi sesuatu kedoliman seperti ini, jangan juga harus berperan. Buktikan bahwa jenengan semua ini memiliki kekuatan, memiliki visi yang luar biasa terhadap pembangunan di Jepara. Bahkan karena tanah dibeli baru deposit atau belum lunas, lunasnya nanti setelah pabrik beroperasi misalkan dan sebagainya, bahkan ada yang 5 tahun sampai 5 tahun belum lunas, ada. Itu pabrik juga. Ketika tanah dibeli belum lunas, berarti belum ada bukti penguasaan lahan berupa balik nama. Ketika belum ada balik nama, maka ketika proses perizinan mestinya itu tidak bisa terbit izin, karena izin itu dilampiri dengan bukti penguasaan lahan. Dampaknya apa ketika lahan atau tanah itu belum dibalik nama? Nanti dampaknya adalah pengemplangan pajak. Salah satu pabrik selama 2 atau 3 tahun pajak PBB-nya, pajak bumi dan bangunan, masih atas nama perorangan pemilik tanah sebelumnya. Tupi pajaknya dikumpulkan oleh pihak pabrik, pajaknya dibayar oleh pabrik, tetapi masih atas nama perorangan, belum atas nama perusahaan. Rugi Jepara. Ini harus ada sikap, ketegasan yang luar biasa. Monggo, Pak Bupati, DPR, dinas terkait, termasuk Satpol PP, ayo kita Jepara bisa. Punya nyali, jangan lemah di mata investasi. Ini penting biar Jepara tidak bangkrut. Sekian, salam akal sehat.